Shalom adik-adik dan mami papi. Sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan mami papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Hai adik-adik, selamat pagi, selamat berhari Minggu. Senang sekali hari ini kakak ketemu lagi sama adik-adik loh. Oh ya, hari ini kakak nggak sendirian, tapi ada teman kalian yang nemenin kakak hari ini, yaitu tada, Cia. Hai teman-teman, hai kakak-kakak. Senang deh bisa ibadah bareng. Oke, tuh Cia seneng. Kakak yakin adik-adik di rumah juga pasti seneng kalau kita bisa bersama-sama ibadah lagi. Oh ya, sebelum kita mulai ibadah kita, kakak mengajak adik-adik semuanya untuk duduk dengan rapi, duduk dengan tenang, siapkan hati kita, dan jangan lupa ya bawa Alkitab supaya nanti kita bisa sama-sama dengerin firman Tuhan. Bener. Siapa yang antusias? Oke, yuk kita sama-sama mulai ibadah kita dengan berdoa dulu. Yuk, kakak ajak semuanya tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Kau memelihara hidup kami sampai hari ini untuk bersama-sama datang pada Tuhan, menikmati berkat Tuhan, menikmati anugerah Tuhan. Kami berdoa sepanjang hari ini lewat ibadah kami Tuhan, Engkau yang menyatakan kerinduan hati Tuhan lewat ibadah kami. Terima kasih Tuhan yang pimpin semuanya dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke. Oh ya adik-adik, kakak dengar katanya ada yang sudah lulus ya dari TK ke SD, dari SD Ke SMP. Bener. Kakak ucapkan selamat ya untuk adik-adik semuanya, dan jangan lupa sekalipun kalian ada di tempat yang baru, tidak mengurangi kalian untuk tetap bekerja buat Tuhan, melayani Tuhan, mengatakan firman Tuhan dimanapun kalian berada. Kita akan angkat satu buah pujian. Adik-adik boleh berdiri, adik-adik juga boleh duduk. Kalian boleh bebas mengekspresikan lewat pujian ini ya. Tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan. Mulutku puji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa. Upahku besar. Sekali lagi. Tanganku kerja buat Tuhan. Mulutku puji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa. Upahku besar di surga. Upahku besar. Sekali lagi upahku. Upahku besar di surga. Oke, puji Tuhan. Kakak percaya sekali bahwa setiap apapun juga yang kita kerjakan buat Tuhan, dengan segenap hati kita, Tuhan akan memperhitungkan itu. Jadi jangan pernah jemu-jemu untuk bekerja, untuk melayani Tuhan. Oke adik-adik. Oke adik-adik, hari ini kakak
rindu sekali kita sama-sama mengangkat satu buah pujian lagi buat Tuhan ya. Karena apa yang sudah Tuhan lakukan buat hidup adik-adik semuanya, buat hidup kakak, buat hidup Cia juga ya. Tuhan Yesus itu baik loh buat adik-adik dan buat kakak, buat kita semuanya. Yuk kita angkat satu buah pujian ya. Boleh berdiri, boleh bertepuk tangan, bebas aja ya. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sekali lagi untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke. Nah, hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Ya, Deh. Ya, betul ya, Cia ya? Iya. Oke. Kita mau angkat satu buah pujian, kita akan masuk hadirat Tuhan. Kakak ajak semuanya untuk tutup mata. Kemudian siapkan hati kita, siapkan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kakak ajak adik-adik semuanya untuk angkat satu buah pujian. Ku yakin kau hadir di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan hanya dalam hadirat-Mu, Yesus. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa
yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kelepasan, kelepasan terjadi kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Tuhan, kami bersyukur kami masuk dalam hadirat-Mu dan kami menemukan Engkau di sana. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang begitu luar biasa, yang memakai hidup kami sedemikian rupa. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan adik-adikku yang ada di rumah, yang saat ini sedang bersungguh hati datang kepada Engkau. Biar adik-adikku boleh semakin menyerahkan hidup mereka dipakai oleh Tuhan, dimanapun Tuhan menempatkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau terus diperlengkapi, kami mau terus ditambah-tambahkan firman Tuhan, sehingga kami boleh semakin kuat, kami semakin mengenal Engkau, dan kami boleh semakin hidup di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah adik-adikku semuanya boleh mendapatkan berkat terutama yang Tuhan sudah siapkan lewat firman-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur di dalam nama Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik semuanya, selamat menikmati firman Tuhan, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Wah, sepertinya adik-adik sudah siap semua ya untuk dengar firman Tuhan hari ini. Hari ini kita mau PA, yaitu pemahaman Alkitab, supaya adik-adik semua bisa mengingat kembali firman Tuhan yang kakak-kakak Giba sudah sampaikan selama bulan Juni 2020. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai, kita nyanyikan dulu lagu Alkitab kesayangan. Ku dengar suara-Mu, oh Tuhan, ku tahu firman-Mu dari Alkitab. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Nah, karena adik-adik sudah siap semua, kita simak cerita-cerita berikut ini. Ya, kenapa sih bangsa Israel kok membuat patung anak lembu emas? Oh iya Ben, pada waktu itu bangsa Israel kan disuruh Musa untuk menunggu di padang gurun Sinai. Karena Musa harus bertemu Tuhan di atas gunung Sinai. Tapi tahu nggak, bangsa Israel nggak sabar menunggu, mereka membuat patung anak lembu emas. Untuk mengingatkan cerita itu, ayah mau tunjukin apa yang disampaikan Karut minggu pertama. Seperti ini. Cerita kali ini, bangsa Israel tidak sabar menunggu Musa. Karena mereka harus menunggu 40 hari, 40 malam. Bukannya tertib nih nungguin, mereka malah marah-marah kepada Harun. Kok Musa lama banget sih? Kok lama banget turunnya dari gunung Sinai? Lalu mereka meminta Harun untuk membuat patung untuk disembah. Jadi bangsa Israel ingin menyembah kepada patung ini. Ya, untuk apa Musa disuruh ke atas gunung Sinai? Aku lupa deh. Iya deh, karena Tuhan ingin memberikan 10 perintah kepada bangsa Israel. Kenapa bangsa Israel harus diberi perintah? Tentu saja supaya bangsa Israel bisa hidup menurut perintah Tuhan. Supaya bangsa Israel terhindar dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Oh iya ya, aku ingat salah satu perintahnya kan bangsa Israel tidak boleh membuat dan menyembah patung. Tapi bangsa Israel malah membuat patung anak lembu emas dan menyembahnya. Iya, mereka telah berbuat dosa. Coba kita bayangkan perasaan Musa waktu melihat bangsa Israel menari-nari untuk patung lembu emas itu. Pasti Musa sedih ya.
Kayaknya Musa nggak hanya sedih deh, tapi juga marah. Buktinya kedua loh batu itu dilemparkannya sampai hancur. Iya, benar. Oleh karena itu, coba kita perhatikan apa yang Kak Ruth sampaikan. Seperti ini. Ketika Musa melihat bangsa Israel, dia kaget adik-adik. Dan dia marah. Lalu Musa melemparkan 2 loh batu tersebut sampai pecah adik-adik. Dan juga dia menghancurkan patung yang dibuat oleh bangsa Israel. Nah, adik-adik, akhirnya Tuhan meminta Musa untuk naik kembali ke Gunung Sinai untuk memberikan 2 loh batu yang baru. Oh, kok? Terima kasih banyak untuk bantuannya nih. Gambar desainnya sudah keterima. Cocok, bagus pisan. Sama seperti yang saya butuhin nih kok. Sip lah, kok Dharma mah bisa diandalin nih sebagai arsitek. Hatur nuhun ya. Dan Yesus berkati kok. Ya, arsitek itu apa ya? Itu loh dek, yang ahli merancang bangunan. Bukan cita-citanya mau jadi arsitek. Benar kata Koko, seorang arsitek itu adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang ilmu bangunan. Di Alkitab juga, bangsa Israel disuruh membuat sebuah bangunan, tapi berupa kemah. Abel ingat nggak? Kak Ata pernah ceritain tentang kemah suci. Iya, Adil inget pas Kak Ata cerita tentang 2 orang ahli yang bangun kemah suci ya, tapi Adil lupa namanya ya. Iya, waktu Tuhan memerintahkan membangun kemah suci, 2 orang itu namanya Aholiab dan Bezaleel. Mereka memiliki keahlian. Ayah ingatin ya, keahlian mereka itu seperti ini nih. Ada banyak keahlian yang dikaruniakan Tuhan adik-adik kepada Bezalel dan Aholiab untuk membangun kemah suci. Mereka membuat berbagai benda yang terbuat dari emas, perak, tembaga, mengasah batu permata, mengukir kayu. Aholiab juga diberikan kepandaian untuk mengajar orang lain, untuk membuat segala macam pekerjaan. Seorang ahli bangunan. Ya, bangsa Israel juga kan punya banyak keahlian. Misalnya menenun kain. Jadi, mereka juga menenun kain untuk bahan pembangunan kemah suci. Aku juga ingat loh ya, bangsa Israel menyumbang banyak sekali perhiasan emas dan batu-batu permata. Sampai-sampai persembahannya itu melebihi yang diperlukan. Ini loh ya. Ada banyak sekali yang diperlukan untuk membangun kemah suci seperti yang Tuhan mau. Puji Tuhan loh, bangsa Israel pada waktu itu memberikan segala sesuatu yang mereka punya dengan sukacita, anting-anting, cincin, dan segala macam emas. Mereka juga memberikan kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan kulit lumba-lumba. Ada juga yang membawa perak atau tembaga dan kayu penanga. Setiap orang Israel yang terdorong hatinya membawa segala sesuatu untuk pembangunan kemah suci dan membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Ya, betul. Bangsa Israel mempersembahkan semua yang mereka miliki untuk Tuhan. Jadi menurut kalian, apa yang bisa kalian persembahkan juga untuk Tuhan? Aku tahu ya, Adil sama Koko kan pernah melayani jadi WL. Benar deh, itu yang salah satu yang bisa kalian lakukan untuk melayani Tuhan. Kalian waktu ibadah online pasti lihat teman-teman kalian bagi berkat. Kalian mungkin masih ingat, terus bisa sebutin nggak siapa aja, terus dengan cara apa mereka bagi berkatnya? Aku ingat waktu Al sama El nyanyi ya. Aku juga lihat Cicalin sama Koko Derek masak.
sama Koko Nevin juga yang ngebantu Tante Devi membuat eksperimen. Oh iya deh, kamu ingat gak waktu bernyanyi? Suaranya bagus banget kan? Oh iya, suara Abang Glenn merdu. Kalau dede-dede yang kecil bisa berikan persembahan nggak? Bisa ya? Aku ingat Dede Abigail nyanyi dan menari, lucu deh. Padahal masih kecil, tapi sudah bisa bagi berkat. Terus juga nyanyinya semangat banget loh. Iya ya, banyak sekali yang sudah teman-teman kita lakukan untuk melayani Tuhan. Saking banyaknya sampai-sampai kita nggak bisa sebutin satu-satu, karena yang mereka lakukan itu antusias, penuh semangat gitu ketika melayani Tuhan. Nah, sekalipun hari ini kita masih ibadah online, kita tetap semangat, kita harus antusias untuk melayani Tuhan. Kemudian kita juga jangan bosan loh untuk ibadah, sekalipun masih online ya. Ayah harapin kita semua selalu mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan melayani Tuhan dengan semangat. Setuju? Siap. Wih, lagi bikin apa kalian? Seru banget kelihatannya. Lagi main papercraft. Iya. Ya, aku sama Abiel udah kerja sama bikin papercraft sama Suci ya. Wow, hebat tuh ini mah, keren. Ya, Abiel bisa sebutin loh bagian-bagian dari papercraft sama Suci ini. Benar. Iya. Ini pelataran ruang kudus dan ini ruang maha kudus. Wah, Abiel tahu dari mana? Abiel kan inget ceritanya Tante Enna yang ini loh ya. Kemah suci itu terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama disebut dengan pelataran atau halaman. Di sini terdapat mezbah korban bakaran dan bejana pembasuhan. Semua bangsa Israel boleh masuk di tempat ini. Yang kedua disebut dengan ruang kudus. Di ruang kudus terdapat meja roti, pelita, dan meja dupa. Hanya imam-imam yang sedang bertugas melayani yang boleh masuk di tempat ini. Dan bagian yang ketiga disebut dengan ruang maha kudus. Di ruang maha kudus ini terdapat tabut perjanjian. Hanya imam besar yang boleh masuk ke tempat ini untuk bertemu dengan Allah. Oh iya ya, aku juga ingat yang disampaikan Kak Devi bahwa Gimana? sekarang kemah suci itu ada di dalam hati kita. Oh gitu? Gimana sih ceritanya? Kita kan sudah percaya Tuhan Yesus, Mhm. jadi artinya kemah suci itu juga ada di hati kita. Berarti kita juga bisa beribadah kapanpun dan dimanapun. Benar banget kalian semua. Berarti kalian menyimak apa yang disampaikan waktu ibadah kemarin. Keren. Tos. Nah adik-adik, ingat selalu ya bahwa Tuhan Yesus itu sayang kepada adik-adik semua. Dan Tuhan ingin kita bisa menyembah Tuhan dengan hormat dan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya kita sayang kepada Tuhan. Mari adik-adik kita beribadah kepada Tuhan dengan sikap yang benar ya. Nah sekarang kakak ingin mengajak adik-adik membaca sebuah ayat dari Alkitab. Untuk adik-adik yang belum bisa baca, adik-adik boleh minta tolong mama atau papa untuk membacakan ya. Kita akan buka ayatnya dari Kolose 3 ayat 23 yang berbunyi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan hanya ketika sedang beribadah hari Minggu saja, tetapi ketika adik-adik beraktivitas yang lain pun, misalnya sewaktu adik-adik belajar,
membantu mama memasak, atau membantu papa membersihkan kendaraan. Itu semua adik-adik lakukan untuk Tuhan ya. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan ya adik-adik. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo adik-adik, yuk kita hafalkan firman Tuhan. Kita mau membaca dari Ibrani 12 ayat 28b. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Mau diulang lagi? Iya, kita coba lagi ya. Dari Ibrani 12 ayat 28b. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Hebat kalian. God bless adik-adik. Halo adik-adik semuanya. Nah, bulan ini kan kita belajar tentang menyembah Tuhan dengan sikap yang benar, terutama ketika kita beribadah online setiap hari Minggu ya adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak? Walaupun kita beribadah online di rumah bersama mama dan papa, tidak ketemu sama kakak Giba dan teman-teman, tapi Tuhan Yesus tetap hadir loh adik-adik. Tuhan Yesus ada di dekat kita ketika kita beribadah, ketika kita bernyanyi, ketika kita menari, ketika kita berdoa. Jadi kita harus memiliki sikap yang benar sebagai bukti bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan. Nah, kali ini Kak Sondang akan menunjukkan kepada adik-adik beberapa sikap yang tidak benar dan sikap yang benar pada saat beribadah. Kita lihat yuk. Sikap tidak benar dan benar saat ibadah. Belum mandi? No. Sudah mandi dan berpakaian rapi dan sopan? Yes. Duduk seenaknya? Duduk dengan baik dan sopan? Good. Ibadah sambil pegang mainan? No. Ibadah siap dengan Alkitab? Yes. Ibadah sambil bengong dan tidak semangat? Ibadah dengan antusias dan semangat? Yes. Ibadah sambil bertengkar atau bercanda? No. Menyembah dengan sungguh-sungguh? Ya. Nah, tadi adik-adik sudah lihat ya beberapa sikap yang tidak benar dan sikap yang benar saat beribadah. Nah, sekarang kakak mau tanya, adik-adik mau melakukan yang mana? Yang tidak benar atau yang benar? Pasti ya, kita semua ingin melakukan yang benar karena kita benar-benar mengasihi Tuhan Yesus. Dan sebagai bukti bahwa kita sangat bersyukur dan sangat berterima kasih kepada Tuhan, kita harus menyembah Dia dengan sikap yang benar. Nah, kali ini Kak Sondang akan menunjukkan satu gambaran tentang bunga ya. Nah, bunga kita ini seperti bunga loh adik-adik. Bunga yang indah di hadapan Tuhan ketika kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kita seperti bunga yang indah. Nah, kita lihat yuk kegiatan berikut. Ada Briel, seperti bunga yang sangat indah ketika menyembah Tuhan dengan sikap yang benar. Wah, indah ya. Lalu ada Yefta, Abigail, dan Grace juga
terlihat seperti bunga yang indah ketika menyembah Tuhan dengan sikap yang benar. Ada Yoel, Mika, Han. Wow. Lalu ada Miguel, Enzo, Cheryl, Reva, dan Dave juga. Wah, semua indah. Ada Sarah, Videt, dan Fit juga. Semuanya indah. Wow, kalian semua tampak sangat indah. Nah, indah sekali bukan? Adik-adik dan kakak juga mama papa yang menyembah Tuhan dengan sikap yang baik dan benar terlihat seperti bunga-bunga tadi di hadapan Tuhan. Sangat indah dan Tuhan pasti akan tersenyum melihatnya. Oke, kita siap memuji dan menyembah Tuhan dengan sikap yang baik, sikap yang benar. Adik-adik mau? Adik-adik siap? Oke, anak pintar, anak cakep, anak cantik, semuanya hebat. Terima kasih adik-adik semuanya sudah mendengarkan kakak dan sudah memperhatikan. Semangat terus adik-adik, tetap sehat, tetap selalu berdoa. Terima kasih, dah. Shalom adik-adik. Sekarang kita mau melihat teman-teman kita yang bersaksi. Saksikan ya. Ku dengar suaramu, oh Tuhan. Ku tahu firman-Mu dari Alkitab. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya.
kalau adik-adik mau memuji Tuhan, mau bercerita tentang kebaikan Tuhan atau menarik Tuhan, boleh adik-adik ini dan kemudian dikirim ke saudara alamat ini ya, di bawah ini. Oke adik-adik, semangat, sampai di sini dulu ya. Tuhan memberkati. See you. Adik-adik, mari kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk penjagaan Tuhan, untuk keluarga kami Tuhan, untuk papa mama, untuk adik kakak kami Tuhan. Tuhan tolong supaya Tuhan yang tolong ya Tuhan papa mama kami ya Tuhan ketika bekerja, Tuhan yang jagai ya Tuhan, Tuhan yang berikan kekuatan ya Tuhan di masa pandemi ini Tuhan. Tuhan yang juga yang tolong ya Tuhan teman-teman kami ya Tuhan, baik di sekolah ataupun di sekolah minggu, Tuhan yang jagai terus ya Tuhan, untuk supaya Tuhan yang berikan kesehatan ya Tuhan. Kami juga berdoa supaya kondisi ini ya Tuhan, kondisi pandemi ini Tuhan supaya cepat pulih ya Tuhan, sehingga ya Tuhan kami anak-anak-Mu Tuhan boleh normal kembali sekolah ya Tuhan, boleh normal kembali ya Tuhan beribadah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk kondisi bangsa dan negara kami Tuhan, supaya Tuhan yang berikan hikmat Tuhan untuk presiden kami ya Tuhan, untuk para menteri kami Tuhan, untuk boleh menghadapi ya Tuhan pandemi ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para dokter dan tim medis juga Tuhan yang berikan kekuatan Tuhan melayani orang-orang yang sakit ya Tuhan. Kau juga yang sembuhkan ya Tuhan orang-orang yang sakit ya Tuhan yang terkena COVID ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa supaya firman Tuhan yang boleh kami dengar ya Tuhan, itu boleh ada dalam hati kami Tuhan. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.